Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Nah, di video ini masih di bahasan kisi-kisi mengenai PAS kelas 9 di semester 1. Langsung saja untuk soal nomor 16. Berikut ini adalah bangun-bangun yang pasti sebangun kecuali. Oke, nah, apa kasih tahu aja. Yang pasti sebangun tuh ada macam-macam ya. Yang pertama ada persegi. Persegi bujur sangkar ya. Dia mau angka berapapun, nah dia pasti sebangun. Oke, yang pertama berarti yang pasti sebangunnya adalah persegi atau kadang-kadang disebut juga dengan bujur sangkar. Nah, beda ya, kalau persegi panjang nggak pasti sebangun, tapi kalau persegi dia pasti sebangun. Selanjutnya, bangun yang pasti sebangun lainnya adalah lingkaran. Ini ceritanya lingkaran ya, mau lingkaran kecil atau besar, angka berapapun jari-jarinya dia pasti sebangun. Nah, selanjutnya yang ketiga, bangun yang pasti sebangun adalah segitiga, tapi hati-hati. Segitiga sama sisi itu segitiga yang sisi-sisinya, yang ketiga sisinya sama ya. Segitiga, tapi bukan sembarang segitiga. Yang pasti sebangun itu adalah segitiga sama sisi. Jadi yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, ini tiga bangun yang pasti sebangun. Nah, kalau di luar itu bisa sebangun bisa enggak. Nah, kayak gitu. Jadi enggak pasti sebangun. Persegi panjang bisa sebangun bisa enggak dua persegi panjang. Nah, kayak gitu. Jadi yang pasti sebangun itu cuma 3 pasang, yaitu 2 pasang persegi, 2 pasang lingkaran, dan 2 pasang segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Ada segitiga ABC yang panjang sisinya 7 cm, 12 cm, dan 9. Kemudian ada segitiga PQR yang panjang sisinya 27, 36, dan 21. Oke, perbandingan panjang sisi segitiga ABC dan PQR adalah, nah kalau tanyakan perbandingan panjang sisi, berarti nanti gini, bukan patokannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maksudnya yang disebutin pertama dan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang ketiga, bukan. Untuk tahu perbandingan, maka gini, sisi terpanjang dengan sisi terpanjang, sisi terpendek dengan sisi terpendek, sisi yang di tengah dengan sisi yang di tengah, kayak gitu. Oke, di sini 17, 12, 9. Sisi yang paling panjangnya siapa? 12 ya di ABC. Kalau di segitiga PQR ada 27, 36, 21, sisi paling panjangnya 36. Oke. Kemudian sisi yang paling pendek, paling pendeknya di sini 7 ya. 7, kalau di sini paling pendeknya 21. Nah, perhatikan kalau 7 kan ini disebutkan yang pertama, ini 21 disebutkan yang terakhir. Jadi bukan yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang ketiga, bukan, tapi yang terpendek dengan yang terpendek, yang terpanjang dengan yang terpanjang, yang di tengah dengan yang di tengah. Kayak gitu ya. Jadi 7 sama 21. Selanjutnya 9, ya kan yang tengah tuh. Kan ini 12, 7 berarti 9. Kalau ini 21 udah, 36 udah, berarti yang sama yang 27. Ini yang tengah-tengahnya. Oke. Nah, kita cek perbandingannya berapa nih? 12 sama 36 itu kalau kita bagi angka yang sama dibagi 12, 1/3. 721, oh ini sama ya. Kalau dibagi 7, 1, 2 bagi 7, 3. Ini 9/27 dibagi 9, 1 dibagi 9, 3. Ah, berarti perbandingannya adalah 1:3. Kayak gitu ya. Jadi kita membuat sisi terpanjang dan terpanjang, terpendek dengan terpendek, yang di tengah dengan yang di tengah. Nah, kita bisa ada clue nih, ada ciri. Kalau ternyata misalnya di sini 1/3, di sini 2/3, di sini 1/4. Nah, kalau beda-beda berarti ada yang salah nih dengan pasangan yang kita buat, atau sebetulnya dua segitiganya nggak sebanding atau tidak sebangun. Kayak gitu. Lanjut, nomor 18. Ini ada trapesium ABCD dengan trapesium KLMN. Panjang AB berapa? Nah, begini. Ini kalau dilihat dia seimbang ya, bukan seimbang ya, seletak gitu ya. Jadi yang tegak dengan yang tegak, yang di bawah dengan yang di bawah, yang di atas dengan yang atas, yang miring dengan yang miring ya. Karena kebetulannya posisinya sama nih, arahnya sama. Nah, kadang-kadang ada yang kayak gini. Ini posisinya ngarah ke kanan ya, ke kanan. Nah, ini yang ada yang satunya lagi ngarahnya ke kiri. Nah, itu nanti kita untuk seletaknya nggak langsung atas dengan atas, bawah dengan bawah, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Jadi harus diteliti dulu, harus dilihat pasangan sisi, pasangan sudut yang mengapitnya. Oke, ini langsung aja. Berarti karena ini kita tahu searah ya, seletak, berarti nanti
pasangannya kayak gini, AB itu bakal sebandingnya dengan KN, ya. AB sebandingnya dengan KN. Kemudian AD yang di sini, AD sebandingnya dengan MN. Nah, kayak gitu. Perhatikan, ketika Bapak yang pertama di atas Bapak pakai trapesium besar, maka yang di sini pun harus trapesium besar lagi. AD kan dari trapesium besar. Ketika yang di sini trapesium kecil, maka yang di bawahnya harus trapesium kecil. Jadi harus konsisten. Kayak gitu ya. Dah, kita masukkan lagi. AB itu ketahuan. Oh, belum. AB itu belum ketahuan. KN udah ketahuan 12. Kemudian AD itu 18. Kemudian belum ya, ini KN ya. Ini kan AB X. Oh, berarti sama 10 nih. KN ya, KN itu yang di sini 10. Kalau 18 sama yang 12 kayak gitu. Habis ini kali silang. 12X sama dengan 10 dikali 18 kayak gitu ya. Jadi X kali 12, 10 kali X kayak gitu. X sama dengan 10 dikali 18. Ini kan 12 kali, pindahin sini jadi bagi. Nah, ngebaginya tuh kayak gini, per 12 kayak gitu. Ini bisa kita sederhanakan nih karena operasinya kali. 12 sama 18 dibagi angka yang sama. Bagi 6. 3 bagi 6 2. Ini 10 sama 2 bisa nih bagi angka yang sama. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. Nah, ini yang tersisa 5 dikali 3. 5 kali 3 15 per 1. Ini yang di bawah kan masih ada per 1. Atau 15 jawabannya. Oke, 15. Selanjutnya nomor 19. Oke, dia nanyain panjang ST. ST itu yang di sini. Perhatikan. Nah, ini nggak otomatis searah ya. Kalau tadi kan atas sama atas, bawah sama bawah, kiri sama kiri gitu kan, kanan sama kanan. Nah, ini nggak bisa sembarangan gitu. Kenapa? Lihat, karena arahnya berbeda. Atau lihat, karena letak sudutnya nih, ada tanda sudut ya. Ini ada lengkung. Ini mah di kanan, di kiri ya. Ini di bawah, di tengah-tengah. Yang ini yang titik di atas, yang ini di kanan. Oh, nggak, karena tidak seletak, maka kita harus pakainya gini nih. Misal Peki itu kan ada yang lengkung sama titik. Kita nyari yang lengkung sama titik. Ini lengkung sama titik. Oh, kalau Peki sama TU atau UT. Oke. Peki itu kan segitiga besar, maka di sini pun kita harus nyebutin dari segitiga besar. Segitiga besar yang ini ya. PR. Nah, PR itu yang lengkung sama yang kosong. Kita nyari yang lengkung sama kosong di sini. ST. Kayak gitu. Terus kalau kita itu titik sama kosong. Nah, sebentar perhatikan Peki, PR ya. Kan Peki segitiga besar, PR segitiga besar. Nah, ini kita nggak boleh US atau SU. Kenapa? Karena dia mah segitiga kecil. Kalau di sini segitiga besar, maka harus segitiga besar, segitiga besar. Nah, berarti yang boleh disimpan di situ itu adalah QR. QR berarti sama QR itu yang titik sama kosong, berarti titik sama kosong yang ini ya. SU, R, STU. Kayak atau S sama aja ya. Nah, kemudian kita masukkan dia butuhnya apa sih si ST. Nah, kalau kayak gini kita cukup pakai 2 aja. Ini kan Peki kebetulan udah ketahuan. Kita masukkan nih. Peki. Kita kan Peki itu 12. TU tuh 4. PR tuh 9. ST yang ditanyain X. Nah, kayak gitu. Habis kayak gitu, kaliin silang 12 kali X sama dengan 4 kali 9. Berarti X sama dengan 4 kali 9 per, ini 9 ya, per 12. Habis gitu 9 sama 12 kita bisa bagi angka yang sama, bagi 3. Ini 3 bagi 3 4. Oke, ini gampang banget. 4 bagi 4 1. Sini 1, berarti udah 1 kali 3 3 gitu ya, per 1 atau sama aja dengan 3. Jawabannya 3. Oke, soal yang terakhir nomor 20 untuk video ini ya, yang akan kita bahas. Oh, ini kalau tadi kan segitiganya terpisah ya, perhatikan. Ini segitiganya terpisah, ini bangunnya terpisah. Nah, kalau ini bangunnya menempel. Nah, ini bangunnya menempel. Kalau ada yang menempel kayak ini, kita pisahkan dulu. Nanti ada segitiga kecil dan ada segitiga besar. Kayak gitu. Segitiga kecil itu yang ini ya. Oh, berarti di sini 12, di sini X.
segitiga bersatu yang ini nih, lihat. Jadi bukan gini, bukan segini. Segitiga bersatu sampai ke atas ke puncak. Nah, kayak gitu. Berarti kalau segitiga besar di sini 12, di sini hati-hati. Di sini bukan 6 ya. Tapi di sini, yang ini dari sini ke sini. Bukan X 6 atau 6X, tapi dia X tambah 6 kayak gitu. Habis itu, nah ini kan kalau posisinya seperti ini berarti atas bawah sama bawah, kiri ya sama kiri yang di tengah yang panjang, kanan sama kanan yang panjang kayak gitu. Berarti udah ketemu nih, nanti 12 per 21. 12 samanya dengan yang 21 kan bawah sama bawah. Yang kiri yang kanan ya, yang kanan X per di sini X plus 6. X plus 6 kayak gitu. Habis ini dikalikan silang. Kali silang ya. Kesilang 12 kali X. 12X sama dengan yang bawah ya. 21 kali X gitu ya. 21X sama dengan ini tuh berarti 12 kali X. Nah, hati-hati, ini 12 kali X tambah 6. Berarti gini, 12 kali X dulu, beresin 12 kali X, 12X, 12 kali 6, 72. Nah, ketika perkalian silang, kemudian di sininya ada 2 unsur, kalikan ke satu-satu ya. 12 kali X dulu, terus 12 kali 6. Habis ini pindah ruaskan, 21X, 12-nya pindah sini jadi minus 21X, sama dengan 70, minus 12 ya, ini yang 12 ya. 21 dikurangi 12, ini kan 12 pindah sininya juga jadi 12, tapi asalnya positif jadi negatif. 21 kurangi 12, 9, 9X sama dengan 72. Ini kan 9 kali X sama dengan 72, berarti X sama dengan 72, asalnya 9-nya di sini, pindahin ke bawah per 9. Ini nggak boleh tulisin di sini tiba-tiba 9 ya, kenapa? Karena 9-nya masih ada di sini. Nah, kalau yang ini kenapa bisa ada 9 di sini? Karena 9 yang sini udah nggak ada kayak gitu. 72 kurangi 9 72 kurangi 9, 72 dibagi 9 8. Oke, jawabannya 8. Nah, itu saja untuk video kali ini. Silahkan kalau masih ada yang belum difahami, sampaikan, Pak, nomor ini belum paham. Nanti Bapak akan coba buatkan penjelasan tambahannya. Kemudian untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum, silahkan kerjakan kisi-kisi soalnya ya. Kan kalau ini kisi-kisi pembahasan, kerjakan kisi-kisi yang soal nomor 16 sampai 20. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.